Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast. Kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk melihat video ini, kebiasaan nih buka podcast. Kembali lagi bersama saya Panji, dan saya hari ini mau sedikit review mixer Yamaha MG10XU. Sebenarnya ini mixer baru banget datang. Tadi niatnya mau unboxing, cuman kelupaan di videoin. Kalau sekarang kan kalau beli di marketplace tuh katanya harus di videoin ya untuk kalau mau klaim-klaim apa gitu. Ini baru banget datang tadi. Ini ya, ini boxnya masih ada Yamaha MG10XU gitu. Ini yang versi original karena kalau saya lihat di apa namanya di marketplace itu ada beberapa yang versi KW-nya juga gitu. Harganya memang agak lebih di bawah. Tapi saya beli yang versi original, harganya 2 jutaan ini. Bisa dicari nanti di marketplace-marketplace yang ada di Indonesia gitu. Nah, di dalam boxnya ada apa aja? Itu ada beberapa item sebenarnya. Yang pertama ya tentu saja mixernya sendiri gitu. Dan ini secara apa ya? Secara desain menurut saya sih oke gitu. Warnanya saya suka, warna biru, kombinasi warna biru dan hitamnya ini. Terus juga cukup berat gitu. Beratnya ini sekitar mungkin 2 kiloan gitu ya. Uh, saya compare dengan mixer saya yang sebelumnya yaitu mixer asli itu tampak apa ya kalau mixer asli itu kan mixer budget lah ya itu tampak seperti apa ya jadinya ya kalau ini jadi kayak lebih profesional lah atau kelihatannya lebih bagus lah udah kelihatan banget dari bentuk dan juga dari beratnya aja gitu ya. Terus di dalamnya selain itu ada juga dapat adaptornya ini juga cukup berat gitu ya. Dan dia antara adaptor dengan colokan listriknya ini juga kabelnya cukup panjang sekitar 1 meteran. Oke, sekitar 1 meter dan juga dari adaptor ke colokan ke power ininya ini juga sekitar panjangnya kurang lebih 1 meter juga. Jadi 2 meter lah total. Dan saya suka sebenarnya kalau yang kabel yang panjang kayak gini. Jadinya kita bisa misalnya colokannya rada jauh, kita bisa apa namanya? Kita bisa tempatkan dengan baik lah biar tetap rapi kayak gitu. Mixernya taruh di meja, kabelnya colokannya di sebelah mana gitu. Nah ini sambil kita coba nyalain aja ya, sambil kita tes apakah bisa nyala apa enggak. Ini colokan powernya ada di belakang, ada colokan power di belakang, ada tombol on off dan ada ini ya, ini untuk connect ke laptop gitu atau untuk connect ke PC kayak gitu. Kabelnya ini kayaknya oh iya ini kayaknya kabel kabel printer sih. Saya lupa namanya apa ya. Cuman kayaknya dari ini pakainya pakai kabel printer dan ke USB ke laptop gitu. Jack atau colokan kabel printer masuk ke laptopnya USB kayak gitu. Beda dengan mixer asli yang memang colokannya USB kalau nggak salah ya. Nah ini kita coba sambil nyalain aja. Oke, ada pengaitnya juga di sini. Oke. Sorry colokan di belakang sini. Oke. Nah udah dicolokin. Oh iya, di dalamnya lagi ya. Tadi kan ada mixernya, ada adaptornya, dan satu lagi dapat ya standar, dapat buku panduan, beberapa buku panduan, dan dapat asuransi itu namanya garansi ya, dapat garansi. Nah kelebihan kalau yang original itu kita dapat garansi resmi dari Yamaha-nya kayak gitu, jadinya garansi 1 tahun. Ini bagian depannya ada data-datanya, jadi nggak saya buka ya. Dapat garansi sama kalau lihat di boxnya itu kalau yang original itu bisa dapat akses untuk software Cubase LE sama Cubase AI gitu ya. Ini adalah software audio recording sih sebenarnya ini, Cubasis ya. Cuman saya belum pernah nyoba sebenarnya, tapi mungkin nanti akan saya coba-coba karena udah dapat aksesnya juga ya untuk yang pengguna yang beli original gitu. Mungkin kelebihannya itu sih kalau beli original. Nah ini tadi dapat ini juga udah ya. Terus kita coba nyalain.
Oke. Nah, ini udah nyala ya, di bagian sini tampak apa namanya displaynya. Displaynya di sini ada program. Oh iya, dia kelebihannya juga kalau Yamaha MG-10X ini, dia ada beberapa efek gitu ya. Ada 24 efek tepatnya gitu. Ada 24 efek yang bisa kita pakai. Kalau dibandingin misalnya dengan yang asli yang kemarin itu kan efeknya cuma efek echo. Nah, di sini ada beberapa nih, rev hall, terus distortion, pitch change, phaser untuk karaoke, echo juga ada. Jadi ini kayaknya nanti akan menarik banget kalau kita pakai buat podcast dengan efek-efek suara di sini. Oh ya, dan ini juga sebenarnya bisa dipakai untuk ya tentu saja bisa dipakai untuk musik instrumen juga ya, bukan cuma podcastan gitu. Karena cukup lengkap kayak gitu. Nah, apalagi ya? Nah, sesuai namanya MG10XU ini artinya 10 ini adalah 10 channel ya, 10 channel. Di bawahnya MG10XU ini ada MG6XU. 6XU itu kurang lebih sama kayak mixer asli saya yang sebelumnya, dia ada 6 channel input gitu. Kalau yang asli saya ada berapa ya? Jadi lupa lagi. Lupa deh pokoknya berapa. Iya 6 kalau nggak salah. Nah di atasnya dia ada 12 atau ada 16 gitu saya lupa. Dan ada beberapa lagi di atasnya gitu. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman aja sih nanti beli sesuai. Nah ini kode 10-nya, kode angkanya di sini adalah kode jumlah channelnya. Nah sesuai namanya jumlahnya ada 10 channel, berarti di sini ada 10 channel nih. Ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 channel. Cuman memang 10 channel di sini adalah mungkin cuman bisa 7 instrumen jatuhnya ya. Karena kan ini 4-nya adalah mono, sedangkan 3-nya atau 6-nya ini adalah stereo yang mana memang harus 2 input ya, left right kayak gitu. Jadinya sebenarnya 10 channel tapi untuk 7 inputan lah atau 7 instrumen lah kalau teman-teman misalnya vokal atau gitar kayak gitu-gitu. Jadi nanti disesuaikan aja tuh kalau mau beli versi apa tuh versi 6, versi 12 atau versi di bawahnya versi 10 gitu. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan teman-teman butuh inputnya seperti apa kayak gitu. Sebanyak apa kayak gitu. Nah, terus kita lihat di sini. Nah, ya seperti pada umumnya mixer-mixer yang ada gitu, cara bacanya atau kontrol-kontrol yang ada di atau knob-knob kontrol atau panel yang ada di sini itu dibacanya secara vertikal kayak gitu ya. Jadi misalnya ini untuk channel 1 ya berarti kontrol-kontrol channel 1 ini ke bawah. Untuk ini channel 2 kontrolnya ke bawah dan seterusnya gitu ya. Ke bawah semua. Nah, cuman ada beberapa perbedaan nih. Kayak di sini ya, ini channel 1 2 dia ada dua knob ini nih. Sedangkan 3 4 ada knob atau ada button phantom kayak gitu. Nanti coba kita sambil pelajari ya. Oh, tahu dari atas aja ya. Jadi kalau di bagian atas nih channel 1 sampai 4 ada bagian atasnya ada dua button tambahan gitu per masing-masing channel yaitu button pad sama HPF. Nah, ini fungsinya apa? Kalau HPF ini sebenarnya singkatannya tuh high pass filter. Ya high pass filter kalau nggak salah. Jadi dia ngefilter dia melewatkan frekuensi tinggi. Jadi frekuensi yang di atas 80 Hz nih dilewatkan sama dia. Atau biasanya orang biasa nyebutnya sih HPF ini bahasa kalau di akustiknya itu low cut ya. Jadi frekuensi rendah tuh dihilangkan. Fungsinya untuk apa? Sebenarnya kalau untuk podcastan ini ya tapi tergantung teman-teman juga ya nanti. Ini kepake banget nih. Jadi kalau ada nafas-nafas yang gak enak atau hembusan-hembusan angin kayak gitu, kalau kita gunakan agar nggak terlalu banyak noise nafas-nafas itu, kita bisa uh, pencet ini nanti ketika lagi recording gitu. Nah, sedangkan pad ini apa? Pad ini adalah untuk instrumen-instrumen yang kadang-kadang tuh cukup tinggi atau di ujungnya suka pecah gitu kayak gitar listrik gitu ya atau juga misalnya keyboard atau segala macam kayak gitu. Nah, pad ini untuk biar menghilangkan peak-peak itu gitu, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu tinggi lah gitu.
Jadi nggak terlalu apa, jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan sih. Kalau teman-teman pakai instrumen dan rasanya terlalu pecah di ujung gitu, bisa pencet padnya ini. Nah kalau untuk vokal atau mungkin kalau untuk instrumen, nggak tahu sih, kalau instrumen kayaknya nggak terlalu pakai ya HPF ya. Cuman kalau untuk vokal, untuk filtering, uh, bentar ya. Sorry, ternyata ada paket datang, yaitu ini. Nanti sekalian kita bahas aja deh sekalian. Ini baru datang headphone amplifier. Nanti kan kita bahas sekalian ya. Oke, lanjut lagi ya. Ya tadi ini ada dua button di atasnya, lalu di bawahnya ada knob gain. Ini untuk ngatur volumenya per masing-masing channel. Channel 1 sampai 4 ada pengaturan gain-nya atau power-nya dari masing-masing channel. Lalu di bawahnya ada com. Com ini kompresor nih. Jadi ini kayaknya kurang lebih fungsinya sama kayak pad deh. Cuman hanya ada di channel 1 dan 2. Kurang lebih fungsinya sama kayak pad nih untuk ngatur berapa kompresi yang dikasih ke audio input yang masuk ke dalam mixer ini gitu. Nah, terus di sebelah sini di channel enggak, ternyata Phantom Power ini ada tulisannya ya. Dia bekerja untuk channel 1 sampai 4 gitu. Jadi bukan cuma channel 3 dan 4, tapi 1 sampai 4 Phantom Power-nya bisa dipakai kayak gitu. Phantom Power ini apa? Ya sama seperti pada umumnya ya, Phantom Power ini digunakan atau teman-teman bisa menggunakan Phantom Power ini untuk mic kondensor, karena kalau mic kondensor itu butuh tambahan power lah, yaitu yang 48 volt ini. Jadi biar suaranya terdengar kayak gitu. Kalau pakai mic bukan kondensor kayak gitu ya, teman-teman nggak perlu nyalain Phantom Power-nya. Tapi kalau pakai mic kondensor, teman-teman perlu menyalakan Phantom Power-nya gitu. Lalu di bawahnya standar ya, ada high, middle, low control di sini. Cuman bedanya lagi kalau yang di stereo nggak ada yang middle-nya. Ini biasanya kalau di amplifier lama ya, kalau orang-orang tua gitu ya, kalau teman-teman punya amplifier lama di rumahnya gitu, high, middle, low ini biasanya disebutnya treble. Yang high ini disebutnya treble, yang middle itu middle juga sih kalau nggak salah. Kalau yang low ini bass. Jadi kalau teman-teman mau atur treble-nya atau high-nya, middle-nya, dan bass-nya atau low-nya, teman-teman akan perlu atur di sini. Ini sama ya, terjadi di 4 channel mono, cuman di channel stereonya middle-nya nggak ada kayak gitu. Lalu di bawahnya lagi ada knob untuk effects ya. Ini berarti adalah pengaturan seberapa besar efek dari si yang ada di sini ke masing-masing channel gitu. Jadi misalnya kalau kita nyalain efek apa di sini, nah seberapa besar pengaruhnya di channel tersebut bisa kita atur di knob yang ini gitu. Lalu di bawahnya lagi ada pen. Nah, pen ini sebenarnya untuk apa ya? Nanti kalau ngaruhnya sih pas didengar gitu ya. Dia akan sumber suaranya itu dari kayak di sebelah kiri atau di sebelah kanan, pengaturan pennya. Pen ini biasanya untuk yang mono aja. Ah iya betul ya, ini untuk yang mono aja ya. Jadi kalau yang di stereo ini adalah namanya bal atau balance ya. Jadi kalau mono kan memang cuma satu tuh. Kalau stereo kan dua ya, left right gitu. Nah kalau di mono ini bisa kita atur. Dia sumber suaranya tuh seolah-olah dari sebelah kiri aja. Kalau kita arahin ke kiri, kalau ke kanan aja. Nah kalau yang stereo ini kita bisa atur, misalnya pengennya agak lebih kencang di sebelah kanan, ya berarti kita balance-nya kita geser ke kanan kayak gitu. Ini lalu di bawah ada pick. Ini juga kurang lebih kayak volume juga. Jadi kalau nanti teman-teman biasanya sih kalau nggak terlalu mau ngatur-ngatur channel-channel ini, biasanya fokusnya untuk ngatur kenceng kecilnya suara itu hanya di menggunakan gain dan level yang ada di sini gitu dari masing-masing channel. Dan tentu saja apa namanya output luarnya ya, volume luarnya di sini gitu. Ini untuk headphone, monitor phone, ini untuk level stereo secara umumnya. Teman-teman ngaturnya nanti di sini sih. Jadi kalau ini adalah fungsi untuk masing-masing channel, kalau untuk output keluarnya secara dinormalisasi gitu secara keseluruhan itu di sini. Ini adalah apa namanya knob untuk
suara levelnya, suara efeknya. Kalau ini suara stereo secara keseluruhannya. Dan ini untuk kalau pakai headphone kayak gitu. Udah semua sih ya. Nah ini paling ada tambahan lagi. Kalau yang di channel 5, 6, dan 7, 8 dia bisa menggunakan kabel RCA juga nih. Jadi selain jack yang berapa ini 6,5 ya, teman-teman bisa juga menggunakan RCA. Kayaknya ini opsi aja sih. Fungsinya sama ya, 56 LR juga gitu. 78 juga. Cuman kalau yang 9, 10 ini nggak ada. 9, 10 ada. Oh ya, ini juga sama nih. Sama di mixer asli sebelumnya ya. Kita ada button untuk dia ini sebagai input dari sini atau dari USB di bawah gitu. Jadi kalau kita mau dari USB kita nyalain, kita pencet ya. Jadi dia di sini buttonnya lebih ke dalam. Sedangkan kalau kita mau menggunakan input dari line ini, kita nyalain ke atas. Biasanya sih kayak kalau pakai karaoke gitu untuk sumber suara, kalau saya dari sini gitu. Karena kan kalau karaoke nggak pakai laptop gitu. Kayak gini. Sedangkan kalau mau pakai dari USB atau dari komputer, berarti dipencet ke bawah. Dan juga di sini juga ada button. Nah ini juga kurang lebih sama. Kalau ini button outputnya nih, button outputnya untuk mon ini monitor gitu ya. Kalau ST nih apa ya kepanjangannya lupa lagi. Pokoknya nanti ini belum nanti saya coba sih ini. Ini untuk outputnya. Kalau ini untuk inputnya, ini untuk outputnya gitu. Terus apa lagi ya? Ini adalah untuk outputnya juga, untuk stereo outnya. Bentuknya bisa pakai XLR ini dan bisa juga pakai jack 6,5. Jadi kalau yang dua ini atau dua ini, biasanya teman-teman kalau mau pakai buat buat speaker, colokinnya di sini nih, speaker keluar. Kalau ini untuk headphone. Terus di sini oh ini juga, oh berarti ngaruhnya di sini. Ini ada foot FX ya, atau foot FX ini kayaknya untuk output untuk kontrolin efek, tapi menggunakan kalau di yang main-main gitar gitu kan ada efek kaki tuh yang dipencet efeknya nyala atau enggak. Nah ini inputnya di sini nih. Jadi kalau di sini buat kontrol sama sih kurang lebih kayak button yang ini. Cuman kalau button ini kan pakai tangan. Kalau ini mungkin akan sangat handy untuk yang gitaris gitu ya. Kalau main gitar kan nggak mungkin sambil mencet, tapi dia pakai kaki. Jadi kayaknya harus ada device lagi deh yang pedal gitu. Jadi tinggal pencet nanti efeknya masuk atau enggak gitu. Terus ini efek send berarti keluar, monitor out juga ada dua ya untuk biasanya sih untuk kayak apa namanya ya, untuk orang yang monitoring ininya ya, suaranya juga selain si pendengarnya, selain si podcasternya atau selain si yang mainnya. Kalau yang main kan dari sini. Ini misalnya ada orang lain lagi kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi kurang lebih mungkin fitur-fitur yang ada atau sedikit penjelasan terkait dengan mixer Yamaha MG10XU. Dan ini juga baru datang tadi ya, ada tukang paket. Saya akan buka sedikit dulu. Ini sebenarnya adalah audio atau headphone amplifier ya, atau headphone splitter lah bahasa ininya, bahasa gampangnya gitu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk nge-split headphone. Contohnya kan kalau di sini phone keluaran cuma satu. Sedangkan kalau untuk podcastan kan saya butuh, misalnya saya podcastan 2 orang atau podcastan 4 orang, saya butuh headphone-nya tuh masing-masing podcasternya atau bintang tamu atau orang-orang yang hadir di podcast tersebut pengen bisa mendengar atau memonitor suaranya sendiri dan suara yang lainnya juga gitu. Nah kalau jack-nya cuma satu dong yang bisa dengerin. Nah makanya butuh alat yang namanya headphone splitter ini atau headphone amplifier gitu. Tuh, nah saya sebenarnya kalau yang tadi beli ini ya profesional audio system series. Nah kalau yang tadi ini adalah Yamaha ini versi original. Sebenarnya yang profesional audio system series ini bisa dibilang bukan KW sih, karena dia merek sendiri ya. Tapi dia barangnya tuh niru banget dari Behringer
headphone splitter juga sama persis gitu. Jadi kalau saya lihat di Tokopedia gambarnya di marketplace gitu ya, gambarnya tuh sama persis gitu. Dengan yang Behringer. Cuman apa namanya ya? Ya cuman saya beli yang ini aja sih karena nggak terlalu urgent-urgent banget. Lagian dia merek bukan KW lah bisa dibilang ya tier 1 tapi dia bikin merek sendiri lah. Ini ya mereknya Apro Audio gitu, Micro M HA400. Jadi kalau yang versi Behringernya itu namanya Behringer Micro M HA400 sama sih. Atau kalian bisa cari Behringer HA400. Atau kalau yang mau versi kayaknya lebih murah sih ini, mungkin beda beda 100 gitu ya. Ya carinya ini aja Apro Audio H400 atau cari kodenya H400 aja itu sama persis sih. Kurang lebih gitu dia amplifier sekaligus splitter ya. Kenapa disebut amplifier? Karena masing-masing headphone-nya ini ada kontrol levelnya masing-masing nih. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang pengen dengarnya lebih kencang, ya berarti dia lebih dimaksimalin, atau pengen dengarnya lebih nggak terlalu kencang, bisa dikecilin. Itu masing-masing headphone nanti bisa ngatur. Jadi ini kan yang sebelah sini nih inputnya tulisannya. Jadi nanti dari apa namanya ini dari outputnya dari mixer saya colok ke input sini, lalu dari input dari sini nanti ke masing-masing headphone kayak gitu. Tergantung jumlah orangnya kayak gitu. Oke, kita coba colokin dulu ya nyala apa enggak. Dapat adaptor juga. Dan dapat buku panduannya ya, Micro M H400. Standar sih. Nah, ini bisa kita lihat, ini persis banget kayak yang Behringer. Behringer juga tuh nggak ada button on off-nya. Jadi ketika dicolok, dia langsung on aja. Jadi kalau mau dimatiin, ya tinggal cabut aja, nggak ada button on off-nya gitu ya. Nah, ini nyala ya, nanti tinggal saya coba apakah berfungsi apa enggak. Kayak gitu. Kurang lebih gitu aja sih untuk video kali ini. Nanti di video berikutnya atau video setelah ini saya akan coba mengkonekkan ini dan ke laptop gitu ya atau ke komputer gitu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.